Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Caras ya. Sobat semuanya, kita update soal Munarman ya, yang kadang-kadang ledek oleh pendukung kekuasaan sebagai Munarboy gitu ya. Dan kita tahu bahwa Munarman itu dikurangi hukumannya ya, dan ini makin menunjukkan bahwa sesungguhnya tuduhan bahwa dia terorisme itu tidak benar. Jadi dia dihukum hanya karena dianggap menyembunyikan informasi, padahal itu adalah kegiatan yang terbuka. Menyembunyikan informasi kok kena 3 tahun ya. Jadi hukumannya dikembalikan menjadi 3 tahun kembali, 3, 4, 3 ya. Dan kita tahu Munarman sudah ditangkap sejak 27 April, masih ingat saya ya, 27 April 2021. Jadi sudah mengalami penahanan lebih dari 1,5 tahun ya. Jadi seharusnya cepat bebasnya dia karena sudah 1,5 tahun ya, paling tidak berhak atas pembebasan bersyarat, harusnya begitu, karena dia sekali lagi bukan terlibat pada terorisme karena dianggap menyembunyikan informasi tentang terorisme. Itu beda sekali ya. Jadi ini ya, coba kita lihat ya. MA sunat vonis aktivis HAM Munarman jadi 3 tahun penjara. Munarman terbukti bukan teroris. Ini dari faktakini.info. Kemudian ini dari CNN Indonesia, MA sunat vonis Munarman jadi 3 tahun penjara terkait kasus terorisme. Ya, terkait kasus terorisme, tapi dia bukan teroris ya. Coba kita lihat. Jakarta, CNN Indonesia, Mahkamah Agung mengurangi vonis ex-sekretaris umum Front Pembela Islam Munarman menjadi 3 tahun penjara dari sebelumnya 4 tahun penjara. Munarman tetap dinilai terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh juru bicara MA Andi Samsan Nganro ya. Jadi ini Aziz Yanuar keberatan kalau dianggap terlibat dalam kasus terorisme. Dia dianggap menyembunyikan informasi ya. Padahal informasi yang dia pahami atau ketahui itu adalah informasi yang sudah umum dan dia sendiri hanya hadir ya. Amar pada pokoknya tolak perbaikan dengan memperbaiki pidana menjadi 3 tahun sebagaimana putusan Judeks Faksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ujar Andi Samsan Nganro. Putusan tingkat kasasi ini diadili oleh 5 hakim agung yang disembunyikan identitasnya. Putusan dijatuhkan Senin 28 November 2022. Pada pengadilan tingkat pertama PN Jakarta Timur, Munarman dijatuhi hukuman pidana 3 tahun penjara. Putusan dibacakan pada Rabu 6 April 2022 ya. Kurang lebih 1 tahun sejak dia ditangkap 27 April. Munarman divonis melanggar pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Jeratan pasal tersebut mengatur tindak pidana menyembunyikan informasi terkait terorisme. Ya, jadi bukan teroris ya. Vonis pengadilan tingkat pertama itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang ingin Munarman dihukum dengan pidana 8 tahun penjara. Tak menerima vonis hakim, Munarman mengajukan banding. Pengadilan Tinggi DKI memperberat vonis Munarman menjadi 4 tahun penjara. Munarman pun mengajukan upaya hukum kasasi dan mendapat keringanan hukuman dengan pidana 3 tahun penjara. Ya, sahabat era sekalian, sekali lagi ya, pasal 13 itu bukan terlibat pada terorismenya, tapi dianggap menyembunyikan informasi ya. Jadi pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Coba kita lihat ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Nah ini jadi pasal, kita lihat pasal 13 huruf C-nya ya. Jadi pasal 13 huruf C itu adalah, jadi kalau kita melihat dan menilai orang ya harus proporsional dengan hal yang terbukti, walaupun kemudian orang akan bertanya apa maksudnya ini ya. Ini 13C. Oke. Oh, ini di undang-undang yang lama ya. Undang-undang tentang, coba kita lihat sobat era sekalian. Dia kena di Undang-Undang Pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Sebenarnya bukan undang-undang nomor 5-nya ya. Nah, ini pasal 13 huruf C, ini di undang-undang yang lamanya. Ya, saudara sekalian, coba kita lihat ya. Undang-undang nomor 15 tahun 2003 coba ya. Undang-undang nomor 15 tahun 2003. Jadi Undang-Undang 15 tahun 2003 itu, oh ini ada ya. Oh ini undang-undangnya nggak ada malah ininya, lampirannya. Lah, harus ya, saudara sekalian ya, nanti bisa dibaca sendiri ya, Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 ya, itu tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ya, tentang Perpu sebenarnya ya, dari Perpu nomor 1 tahun 2002. Jadi dari itu yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 15 2000 ya kan, Perpu. Ya, coba kita lihat ya, Perpu nomor 1 tahun 2002. Ini penasaran saya, sorry. Jadi kalau kita lihat pasal 13 itu saudara sekalian ya, biar kita clear ya. Jadi kalau pasal 13 huruf C, oke, ini bunyinya ya. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun ya. Makanya dia Munarman kenanya 3 tahun paling singkat, luar biasa, dianggap menyembunyikan informasi. Jadi dia dianggap menyembunyikan informasi, padahal informasinya adalah informasi yang sudah sudah tersaji ya. Oke, coba kita bacakan lagi ya saudara sekalian. Saya penasaran saja, pasal yang dikenakan itu adalah soal yang terkait dengan menyembunyikan informasi. Tapi pertanyaannya adalah informasi apa ya yang disembunyikan? Padahal informasi yang didapat adalah informasi yang terbuka ke publik, dan Munarman sendiri dalam posisi hanya sebagai datang kepada kegiatan ya, bukan pada posisi sebagai panitia dan lain sebagainya. Ini yang kemudian tentu menjadi pertanyaan. Nah, tetapi sekali lagi ya, ketika Anda sudah dibegitukan ya, Anda nggak mungkin lolos kelihatannya ya. Harus dicari pasalnya, walaupun pasal yang paling ringan sekalipun misalnya. Coba kita baca versi dari faktakini.info. MA sunat vonis aktivis HAM Munarman jadi 3 tahun penjara. Munarman terbukti bukan teroris ya. Oke. Faktakini.info Jakarta. Mahkamah Agung mengurangi vonis aktivis HAM Munarman menjadi 3 tahun penjara dari sebelumnya 4 tahun. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh juru bicara MA Andi Samsan Ngaro ya. Amar pada pokoknya tolak perbaikan dengan memperbaiki pidana menjadi 3 tahun sebagaimana putusan Judeks Faksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi Munarman terbukti bukan teroris. Putusan tingkat kasasi ini diadili oleh 5 orang hakim yang disembunyikan identitasnya. Putusan pada tanggal 28 November 2022. Pada pengadilan tingkat pertama PN Jakarta Timur, Munarman dikenai 3 tahun ya. Vonis pengadilan tingkat pertama lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang 8 tahun. Kemudian Munarman mengajukan banding, Pengadilan Tinggi DKI memperberat vonis menjadi 4 tahun. Munarman pun mengajukan kasasi dan mendapatkan keringanan menjadi 3 tahun. Menanggapi pemberitaan yang beredar di link ya, yaitu MA sunat vonis Munarman jadi 3 tahun penjara terkait kasus terorisme yang tadi kita bacakan ya. Kuasa hukum Munarman Aziz Yanwar menggunakan hak jawabnya sebagai berikut. Hak jawab atas klien kami. Ini tulisan menggiring opini. Putusan pengadilan itu pasal 13C, bukan menghasut dan menyebar kebencian. Kami protes resmi atas kalimat yang CNN gunakan ini. Munarman dinilai telah terbukti menyembunyikan berhubungan dengan organisasi teroris dan dengan sengaja menyebarkan ucapan yang menghasut orang melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan tindak pidana terorisme. Munarman disebut menghadiri acara bayat kepada ISIS dan Abu Bakar
Al-Baghdadi di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kami tegaskan bahwa vonis pasal 13C bukan seperti yang CNN tulis. Isi pasal tersebut menyembunyikan informasi adanya tindak pidana terorisme. Faktanya acara di UIN itu dihadiri ratusan orang, tapi ratusan tersebut tidak ada yang ditangkap semuanya. Bahkan pihak UIN tidak ada yang ditangkap dan dipermasalahkan. Dan saat itu Munarman mampir lihat bukan diundang, serta ketika baiat sudah tidak ada di lokasi. Kami menyesalkan misleading berita dari CNN dan meminta diubah sesuai fakta. Demikian, terima kasih. Demikian pernyataan Aziz Yanuar yang diterima faktakini.info ya, Senin 15.12 sore. Sebelumnya saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun kepada Munarman dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, Munarman terbukti bukan teroris. Kuasa hukum menegaskan justru dari putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, Munarman terbukti bukan teroris. Kuasa hukum Munarman langsung banding dengan putusan Majelis Hakim PN Jaktim. Sebab putusan tak sesuai dengan fakta persidangan, kuasa hukum tegaskan lagi Munarman terbukti bukan teroris. Munarman terbukti bukan teroris. Kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar menegaskan tim hukum mantan sekretaris EPU itu tidak kaget kok dengan vonis 3 tahun. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan yang meminta hakim menjatuhkan 8 tahun. Aziz mengatakan mendengar vonis 3 tahun Munarman santai saja sebab mereka sudah tahu pengadilan itu settingan saja. Namun demikian Aziz menegaskan Munarman sudah menyatakan banding ke tingkat selanjutnya. Banyak fakta tidak sesuai dan untuk itu kami banding. Ada keterangan yang jelas banyak bertentangan dengan fakta persidangan. Ini akan kita kuatkan proses banding ya. Pada jelas Aziz dikutip Hops ID dari YouTube Kompas TV Rabu 6 April 2022 yang lalu ya. Aziz menekankan putusan Majelis Hakim jelas tegas membuktikan Munarman bukanlah teroris. Catat pentingnya bahwa Pak Munarman terbukti bukan teroris. Kenapa? Karena di pasal itu bukan menyebutkan terkait pasal tindak pidana seorang melakukan tindak terorisme, akan tapi pasal soal menyembunyikan informasi sebagaimana diatur di ketentuan tentang pasal 13C Undang-Undang Terorisme, tegas Aziz. Ya, saudara sekalian, itu yang dikatakan Aziz Yanuar ya. Memang sekali lagi ya, Munarman dipersalahkan, dianggap menyembunyikan tindak pidana terorisme. Walaupun kita juga bingung ya, teroris yang mana yang dipermasalahkan sesungguhnya. Kalau dia hadir di dalam kegiatan baik di Makassar maupun di UIN ya, Universitas Islam Negeri, maka itu adalah kegiatan yang sifatnya terbuka untuk umum yang semua orang sudah tahu. Lalu apa yang disembunyikan, apa yang dia sembunyikan ya. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan kausalitasnya ya itulah saya kira kita tahu sendiri ya. Kalau memang sudah diperintahkan harus disalahkan ya disalahkan, tetapi mungkin hakim Mahkamah Agung masih punya hati nurani sehingga dia kurangi putusannya. Oke, sobat RH sekalian, itu tadi ya. Oke, kita coba baca komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Apalagi ya? Siapa saja yang memfitnah dan memenjarakan Munarman, semoga orang tersebut mendapatkan apa yang dia perbuat pada Munarman. Amin ya. Oke. Apalagi nih? Jaksa dan hakim milik rezim mudah banget memenjarakan orang Islam yang lurus ya. Oke. Semoga Munarman segera bebas ya, mudah-mudahan ya, karena dia sudah di penjara selama 1,5 tahun ya. Jadi 6 bulan awal dia tidak diapa-apakan, baru disidangkan pada bulan Desember, kemudian April putusan. Kemudian sekarang proses kasasi sudah selesai gitu ya. Biasa yang sering kritik rezim pasti aja dipidanakan dengan berbagai macam fitnah dan berbagai macam tuduhan. Kemudian salah tangkap dan asal tuduh adalah hal yang sangat wajar dalam rezim ini. Kemudian salah masyarakat nggak berani protes ke rezim. Orang-orang zaman dulu kalau rezim bermasalah mereka berani turun. Apakah di NKRI sekarang sudah bermunculan pengkhianat bangsa PKI dibela sementara yang menuntut keadilan dianggap teroris? Kemudian emangnya kalau kita sembunyikan atau kita tahu informasi tentang teroris nggak termasuk di dalamnya? Ya si Refli kenapa ya selalu berusaha untuk membersihkan para teroris? Nah ini nggak ngerti Arya Dharma ini ya. Jadi saudara sekalian kita harus paham ya. Yang dituduhkan adalah dia menyembunyikan informasi tentang terorisme, kan itu. Pertanyaannya informasi apa? Kalau informasi tentang terorisme yang disembunyikan itu artinya informasinya itu tidak open to public.
Kalau menghadiri sebuah kegiatan lalu kita anggap sebagai menyembunyikan informasi, how come? Ya kan? Misalnya di situ ada jadi gini saudara sekalian. Katakanlah terorismenya itu adalah baiat terhadap ISIS, ya kan? Organisasi teroris, baiat terhadap ISIS, ya kan? Karena ada larangan di UIN misalnya. Tapi baiat itu sendiri itu bukan kegiatannya Munarman, kegiatan panitia di situ. Dan satu pun orang tidak ada yang ditangkap. Munarman cuma hadir, celingak-celinguk, lalu pulang. Tiba-tiba kok dia yang kena, yang lain enggak. Jadi harus paham ya, Arya Dharma ya. Jadi kecuali begini, ini untuk Arya Dharma ya, biar jangan terlalu bodoh juga. saya hobi sekali ya, bilang gitu. Jadi kecuali kalau misalnya Munarman tahu ada rencana pengeboman di satu tempat, ya, tindak pidana terorisme. Dia tahu rencana itu, tapi dia tidak memberitahukannya kepada pihak yang berwenang. Nah, itu baru menyembunyikan informasi namanya, atau tidak memberitahukan. Walaupun dia bukan tidak terlibat, artinya katakan dia orang biasa, dia tidak terlibat pada terorisme, tapi dia sembunyikan informasi itu. Nah, itu baru masuk akal. Tapi kalau dia hadir di dalam sebuah kegiatan yang open to public dan dianggap menyembunyikan informasi, itu kan aneh gitu loh kira-kira ya. Nah, sekali lagi, kenapa dia bukan teroris? Karena ya dia tidak terlibat pada terorisme itu. Kan pasal menyembunyikan informasi itu bukan berarti kemudian dia terlibat terorisme. Sama saja seperti misalnya saya nggak sengaja datang ke sebuah tempat, tiba-tiba saya dengar bisik-bisik tetangga untuk ngebom. Saya kan nggak terlibat, tapi saya diam aja. Nah, itu saya dianggap menyembunyikan informasi. Jadi paham ya? Jadi orang yang menyembunyikan informasi, ya, tidak berarti dia terorisme. Tapi kalau kegiatan yang dianggap kegiatan terorisme itu terbuka ke publik, apa yang disembunyikan lagi? Itu ya. Jadi kalau kita mau melakukan konstruksi hukum kan harus jelas kausalitasnya. Mungkin awalnya mau dicari antara satu peristiwa terorisme, kalau nggak salah peledakan di Filipina sana, di Mindanao gitu kan tidak ada peristiwanya kan. Nah, peristiwanya di luar negeri lalu dihubung-hubungkan. Tapi ini sekali lagi tidak ada peristiwa terorismenya, yang ada adalah baiat. Lalu baiat itu dalam sebuah kegiatan itu Munarman datang. Lalu dianggap menyembunyikan informasi tentang terorisme. Jadi ya harus paham ya, Arya Dharma ya, gitu. Dan sekali lagi, terorisme itu orang yang ngebom, orang yang merencanakan kegiatan teror, orang yang membunuh orang, itu baru terorisme. Tapi kalau orang yang seperti Farid Okbah misalnya membentuk partai politik kok dibilang teroris, itu kan aneh juga ya. Oke, kita tahu pada waktu itu Munarman sangat vokal membela ya kematian 6 laskar FPI, ya kan, konteksnya. Jadi kita harus paham juga. Kemudian apa lagi ya? Rezim sekarang menyakiti Islam, teroris bansos. Semoga Pak Munarman bebas hukum. Amin. Beliau pembela keadilan ya. Bang, tolong hitungkan kira-kira Munarman apakah bisa ambil PB jika dia tahan April 2021, lalu ambil PB dia bisa bebas kapan, dikurangi remisi dan sebagainya. Saya nggak bisa hitung. Jadi saya tidak bisa menghitungnya. Tapi yang jelas dia lebih, kalau kita misalnya menghitungnya Habib Rizik ya, Habib Rizik saja kan dianggap dia mulai kena hukuman lagi itu per Agustus. Ya, karena sebelumnya kan ada hukuman sebelumnya. Jadi Agustus, kemudian dia bebas Agustus. Jadi dia hanya 1 tahun. Ya, Munarman sudah 1,5 tahun. Jadi harusnya Munarman sudah bisa bebas juga tahun depan ya. Tahun depan harusnya bebas. Tapi masalahnya apakah kemudian dia bisa mengambil pembebasan bersyarat atau enggak, kita nggak ngerti ya. Oke. Karena ini dianggap terlibat terorisme, kira-kira begitu. Kemudian apa lagi ya? Teroris radikal Islamfobia adalah dagangan negara barat, sudah nggak laku ya. Kemudian kalau menghadiri undangan suatu acara karena diundang terus disangka terlibat, aneh ya. Itu. Kemudian
itu cuma fitnah belaka kepada Munarman juga Farid Okbas sama-sama difitnah ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan keadilan ya. Oke. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang bisa melindungi segenap rakyatnya, bukan yang mempidanakan siapapun yang berbeda pendapat, siapapun yang mengkritik orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan itu bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk dipakai secara amanah ya. Kekuasaan apalagi oleh aparat yang dipersenjatai dengan uang rakyat atau uang pajak rakyat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.